Halo, kenalin, gue Skarima, gue event organizer, umur gue 24 tahun. Halo, gue Ray, gue bergerak di industri musik, di record label, di tepatnya di Maspam Record. Gue itu anaknya senang banget main, senang banget sosialisasi, senang banget ketemu orang-orang baru. Dari kecil temennya lumayan banyak, sampai di SMA tahun terakhir gue dijauhin sama teman-teman karena masalah persahabatan dan percintaan. Di situ gue mulai narik diri, gue nggak main sama teman-teman di sekolah. Terus gue setahun itu gue ngerasa kayak lo nggak bisa ya disukain oleh banyak orang. Even lo baik pun pasti masih ada aja kurangnya di mata orang lain gitu. Sampai gue masuk kuliah, gue masuk jurusan event management. Di situ pun gue nggak banyak temennya. Gue ngerasa kayak, aduh males ya, ribet banget masalah pertemanan gitu. Gue baru mulai menikmati perkuliahan di 1,5 tahun. Sampai di semester 3 itu di tahun 2016 gue dinyatakan cuti sama kampus gue karena masalah absen. Di situ gue merasa sedih, dan tepat di tahun 2016 bokap gue sakit stroke. Di situ gue ngerasa down banget setahun itu. Gue udah gak kuliah, dan gue bener-bener gak komunikasi sama teman-teman gue gak main. Setahun itu bener-bener gue di rumah aja. Di situ setahun banyak banget hal yang gue pikirin. Gimana ya caranya gue menyelamatkan diri gue sendiri gitu. Dan gue dapet jawaban bahwa yang bisa menyelamatkan diri lo adalah lo sendiri gitu. Terus gue berusaha untuk mikir beberapa kali tentang suatu proses, karena kayak apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya, baik atau buruk. Di setahun itu gue gak kuliah, tapi gue sangat bersyukur bisa ngerawat bokap gue dan ngurus rumah. Di situ terus gue mikir, gimana ya orang tua yang gue andelin sakit. Terus gue mikir gue harus ngapain untuk menghidupi diri gue sendiri. Di situ gue mulai tertarik untuk buka online shop. Gue jualan di tahun itu. Terus ketika gue udah lanjut lagi kuliah setelah setahun itu, gue cari teman-teman yang cocok sama gue untuk kita buat apa ya untuk nextnya bisa ngejamin hidup kita gitu. Terus berhubung kuliah gue juga event, jadi gue sama teman-teman membuat event organizer. Awalnya gue umur 6 bulan, nyokap bokap gue cerai. Gue ditinggal sama nyokap gue. Nyokap gue ke luar negeri, sampai sekarang nyokap gue udah jadi warga negara Belanda. Terus gue dititipin sama oma gue atau nenek gue. Sampai akhirnya gue tinggal di situ. Gue ya lambat laun akhirnya gue tinggal sendiri. SMP waktu itu, SMP gue tinggal sendiri, yang dimana gue tuh itu titik paling terendah gue menurut gue. Karena benar-benar gue dicoba banget buat ngejalanin hidup ini, yang dimana gue harus nyari nafkah sendiri untuk gue sekolah, untuk gue makan. Gue tinggal numpang sana sini. Semuanya udah pernah gue alamin, semuanya udah pernah gue jalanin maksudnya. Dari nyuci piring di restoran, jadi kuli batu, jadi kenek angkutan di Bekasi, jadi timer di Bekasi. Itu hanya untuk sekolah, karena bokap gue tuh almarhum bokap gue pesan, dimanapun lingkungan lu, dimanapun lu berpijak, lu harus sekolah. Bukan untuk nilai, tapi untuk pergaulan, untuk link dan segala macam. Itu yang diajarin sama bokap gue. Makanya itu gue apapun caranya gue harus sekolah. Sampai dimana gue SMA, gue ada sedikit duit, gue sambil ngekos, sekolah sambil ngekos. Ukuran kosan gue waktu itu 2x3, pakai kipas angin dan cuma ada radio doang. Itu radio pun minjem sama temen gue. Malam-malam tuh gue nangis, gue belum makan 4 hari pada saat itu. Malam-malam gue nangis, gue di situ gue nggak percaya adanya
Tuhan pada saat itu. Kalau adanya Tuhan, kenapa bertahun-tahun Tuhan membiarkan gue sengsara dalam tanda kutip, yang harus menjalani hidup segitu beratnya di umur gue, yang dimana di umur gue itu orang-orang pada main apa segala macam sama keluarga dan segala macam. Gue sampai akhirnya gue nggak percaya sama Tuhan. Adalah gue sekitar setahun setengah sampai 2 tahun lah gue nggak percaya sama Tuhan. Sampai akhirnya gue kepentok sendiri. Kepentoknya malah lucu. Gue bukan dibikin sengsara, tapi kepentoknya dikasih nikmat terus. Kelas 2 SMA gue dikasih kerjaan yang alhamdulillah udah ngasilin gue uang lah ya. Sampai akhirnya gue beli motor sendiri. Kelas 3 SMA juga begitu, keluar sekolah juga begitu, sampai akhirnya gue dapet uang buat kuliah. Terus, oh ya by the way, gue ketemu nyokap gue di 2009 gue baru ketemu nyokap gue. Dari umur gue 6 bulan, 2009 gue baru tahu mukanya nyokap gue itu, dan dia ada di mana, dan akhirnya kita teleponan. Sampai akhirnya dia nambahin gue uang sedikit buat kuliah. Gue bersyukur banget bisa sampai sekarang. Gue mencintai prosesnya. Gue bisa ambil sisi baiknya dengan apapun yang sudah diberikan sampai sekarang. Dan gue seneng banget dan bersyukur. Gila ya, ternyata gue tuh dari dulu kayak lagi dikasih tangga nih. Gimana caranya lu bisa naik. Ternyata Tuhan tuh lagi mempersiapin gue, Allah lagi mempersiapin gue untuk sekarang ternyata. Sampai akhirnya gue gak nyangka sih, maksudnya 10 tahun yang lalu gue gak nyangka gue akan punya anak, gue nikah, gue punya anak, dan gue ngebangun rumah tangga. Gue gak nyangka sama sekali. Sampai akhirnya gue punya keluarga di Mas Pam Record, gue punya teman-teman yang rasanya kayak udah kayak adik-adik atau abang-abang gue sendiri gitu. Ya itu, bersyukur banget, gue bersyukur karena ternyata selama ini gue salah. Selama ini orang-orang yang gue anggap apa ya, mereka selalu ada kalau gue senang doang, itu salah. Ternyata dia ada, tapi gimana caranya dia ada buat gue dengan caranya dia sendiri. Nah, sampai akhirnya gue di titik sekarang, ya gue bersyukur, alhamdulillah. Gue berpesan buat anak-anak muda atau buat anak-anak yang lagi berjuang, jangan semangat, nikmatin prosesnya. Thank you.